Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas bab selanjutnya yang terkait dengan Al-Hizbah, yaitu sebagai lembaga pengawas pasar. Mengapa pasar ini harus diawasi oleh suatu lembaga? Yang pertama adalah pasar merupakan tempat transaksi. Bisa dikatakan bahwa pasar merupakan tempat transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, bahwa pasar ini bisa dikatakan sebagai pusat ekonomi. Zaman dulu kegiatan ekonomi itu masih sangat bisa dilihat dari adanya pasar, bagaimana interaksi antara penjual dengan pembeli. Kemudian dalam proses jual beli ini akan menentukan harga. Melalui apa? Melalui mekanisme pasar. Maka di sini dalam penentuan harga pasar, dalam mekanisme pasar ini akan banyak terjadi, memungkinkan banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik itu kepada penjual maupun kepada pembeli atau konsumen. Maka kemudian pasar ini dikatakan sebagai tempat terjadinya banyak kecurangan, tempat terjadinya banyak hal-hal yang tidak baik, tempat terjadinya sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena di situ akan terkumpul beberapa hal-hal yang buruk, penipuan, kemudian sumpah palsu, dan lain sebagainya. Maka kemudian untuk menciptakan perekonomian, untuk menciptakan transaksi yang halal, transaksi yang tidak dilarang, maka perlu ada pengawas atau lembaga pengawas. Yang pertama adalah kita bahas definisi Al-Hizbah itu apa. Al-Hizbah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hasaba. Hasaba artinya menghitung atau membilang. Artinya bahwa dapat diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan yang mengharap ganjaran dari Allah SWT. Ini arti secara bahasa dari Al-Hizbah itu apa. Kemudian menurut Imam Mawardi bahwa Al-Hizbah ini adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan umum dan melarang hal yang buruk ketika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan umum. Ini sebagai fungsi bahwa dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ada seperti itu. Konsep amar ma'ruf nahi munkar itu memerintahkan untuk berbuat baik dan menghindarkan atau melarang kemungkaran atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Maka kemudian menurut Imam Mawardi konsep Al-Hizbah ini sangat umum sekali, sangat luas. Tidak hanya pada masalah perekonomian, tetapi seluruh masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian definisi menurut Muhammad Al-Mubarak mengatakan bahwa Al-Hizbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama, ekonomi secara umum yang berkaitan dengan publik atau masyarakat untuk menciptakan keadilan
dan kebenaran menurut prinsip Islam. Nah, jadi menurut Al-Mubarok ini bahwa Al-Hizbah ini merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah untuk mengontrol masyarakatnya dalam hal apa? Moral, kemudian agama dan ekonomi. Ini menjadi lebih luas bahwa definisi Al-Hizbah itu mencakup sosial untuk menciptakan adab, moral, kemudian agama dan ekonomi. Selanjutnya menurut Nicola Ziadeh, Al-Hizbah merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Ini berkaitan dengan adab. Moral ini berkaitan dengan adab. Maka dari definisi ini bahwa Al-Hizbah ini secara umum, Al-Hizbah definisinya bisa secara umum bahwa pengawasan itu atau lembaga Al-Hizbah, pengawasan ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Lembaga Al-Hizbah itu mencakup kegiatan seluruh kehidupan moral, untuk kemudian agama. Moral ini berkaitan dengan untuk menciptakan adab, akhlak, kemudian ekonomi. Ini secara umum. Tapi kemudian konsep Al-Hizbah ini lebih terkenalnya secara lebih khusus hanya mengurusi masalah ekonomi. Secara lebih khusus karena kita bahas di ekonomi, maka Al-Hizbah itu sebagai lembaga pengawas ekonomi. Nah, pengawasan ekonomi ini berkaitan dengan pengawasan di pasar. Kenapa harus pasar? Karena pasar banyak terjadi transaksi yang memungkinkan banyak terjadi kecurangan yang kita kenal dalam distorsi pasar atau hal-hal yang menyeleweng di dalam transaksi atau kegiatan di pasar. Selanjutnya adalah pendapat ekonom terhadap Al-Hizbah. Nah, setidaknya ada dua pendapat dari pemikir muslim terkait konsep Al-Hizbah ini. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Manan dan Islahi, Al-Hizbah ini melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Jadi Hizbah itu ya negara itu sendiri. Negara bertanggung jawab pada seluruh sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian politik dan lain sebagainya, sosial, budaya. Maka kemudian siapa yang mengawasi kegiatan ekonomi itu ya negara itu sendiri. Maka tidak perlu membentuk sebuah lembaga khusus. Jadi cukup negara sebagai pengawas atau regulatornya. Kemudian yang kedua adalah pendapat Monzerkaf yang mengatakan bahwa negara perlu membentuk lembaga khusus yang disebut Al-Hizbah. Jadi Al-Hizbah ini bisa dikatakan lebih spesifik sebagai polisi ekonomi yang mengurus masalah perekonomian, lembaga yang khusus yang mengurus masalah ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan lembaga yang independen, berdiri sendiri, tidak ada ikut campur dari kepentingan kelompok tertentu maupun pemerintah itu sendiri. Nah, di sini berarti konsep Al-Hizbah ini sudah mengkerucut bahwa Al-Hizbah ini dalam
mengawasi ekonomi sebagai lembaga pengawas ekonomi, khususnya mekanisme pasar yang dibentuk oleh negara. Karena kita tahu bahwa negara pasti mempunyai tanggung jawab yang besar di berbagai sektor, maka kemudian membentuk lembaga ini supaya fungsi dari masing-masing lembaga atau dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat itu lebih terjamin dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani ekonomi, termasuk dalam mekanisme pasar. Kemudian apa fungsi Al-Hisbah itu sebagai lembaga pengawas pasar? Yang pertama adalah Al-Hisbah ini sebagai sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaannya untuk memerintahkan kebajikan dan kewajiban oleh muhtasib atau orang yang Al-Hisbah itu berarti lembaganya, Al-Muhtasib itu berarti orangnya atau pelakunya yang berkaitan dengan aspek agama, yuridis berarti terkait dengan hukum, berarti sistem bagaimana agama dan hukum ini dapat berjalan dan memberikan dan memerintahkan masyarakatnya untuk berbuat kebajikan. Yang kedua adalah Al-Hisbah ini digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail. Di pengawasan secara detail Al-Hisbah, teknik pengawasan secara detail. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. Ini sudah mengerucut pada masalah ekonomi. Maka Al-Hisbah berfungsi sebagai pengawas atau fungsi kontrol untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tersedia. Ini menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi Al-Hisbah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, sandang, pangan, ataupun kebutuhan jasa. Ini melalui Al-Hisbah. Kemudian yang keempat, pengawasan terhadap industri. Tugas utamanya adalah untuk melakukan pengawasan terkait dengan standar produk. Mengapa harus ada pengawasan tentang standar produk? Ini untuk memastikan bahwa pembeli atau konsumen tidak dirugikan. Mengapa? Karena dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli, posisi penjual ini lebih unggul dibandingkan posisi pembeli. Kenapa? Sebab penjual mengetahui secara detail terkait dengan produk dan penggunaannya, sedangkan konsumen itu hanya sebagai pengguna. Maka produsen atau penjual ini harus memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan ini memenuhi standar produk dari segi keamanan, kehalalan, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tanggung jawab Al-Hisbah. Bahkan dalam pengawasan industri ini, muhtasib memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pada perusahaan atau para pedagang atau produsen yang terbukti merugikan negara atau masyarakat. Kemudian membantu menyelesaikan perselisihan. Kemudian mengeluarkan berbagai ketetapan, aturan
seperti jam kerja, hari kerja, ketentuan cuti, sehingga industri dapat berjalan dengan lancar. Ada fungsi kontrolnya di situ. Kemudian yang kelima adalah pengawasan jasa. Selain barang, masyarakat itu juga butuh jasa. Nah, kemudian jasa ini juga sangat rawan sekali, sangat rawan terhadap penipuan dan ketidakjujuran. Maka Al-Muhtasib ini memiliki kewenangan untuk mengawasi penyedia jasa seperti dokter, ahli farmasi, guru, untuk melakukan kegiatannya secara layak sesuai dengan prosedur, atau apakah mereka melakukan penipuan yang dapat merugikan kepada masyarakat. Nah, ini juga berlaku untuk penjual jasa tingkat bawah seperti tukang gerinda, buruh pabrik, penjaga hotel, dan lain sebagainya. Maka pengawasan terhadap jasa ini meliputi seluruh sektor, baik penyedia jasa secara umum yang menyasar pada masyarakat menengah ke atas atau masyarakat orang-orang kaya, maupun penyedia jasa di kalangan grassroots atau masyarakat akar rumput tingkat bawah. Nah, selanjutnya Al-Hisbah ini juga melakukan pengawasan atas transaksi perdagangan. Muhtasib ini berkewajiban untuk melakukan evaluasi terkait dengan pasar secara umum. Apakah di dalam pasar ini melakukan banyak kecurangan seperti timbangan, mengurangnya timbangan atau takaran, kemudian kualitas produk, dan menjamin bahwa pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen. Kemudian tidak menetapkan harga yang tidak adil. Ini berarti konsep harga yang diusung adalah harga yang adil yang terjadi melalui mekanisme pasar dari permintaan dan penawaran. Nah, kemudian Al-Muhtasib juga harus menjamin agar para pedagang dan agennya juga tidak melanggar ajaran Islam, seperti tidak memungut riba, kemudian menjual barang yang haram. Ini memastikan bahwa dalam transaksi perdagangan jual beli, mulai dari input, kemudian proses, sampai dengan outputnya, semua halal. Artinya tidak ada yang melanggar aturan-aturan syariah. Inputnya barangnya, kemudian prosesnya bagaimana proses transaksinya, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tidak ada zalim, sehingga outputnya yaitu transaksi atau barang yang diperjualbelikan ini memberikan maslahah, tidak memberikan madharat, sehingga menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Maka fungsi Muhtasib, fungsi Hisbah ini, itu Muhtasib ini sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan, sektor pembangunan, kemudian memberikan keamanan kepada publik atau masyarakat. Itu pembangunan, kemudian apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang nantinya akan memberikan keamanan bagi publik, termasuk dalam bagaimana penentuan pasarnya. Ke posisi pemerintah ini hanya sebagai regulator, hanya sebagai pengawas pasar,
sehingga pasar ini dapat berjalan dengan sendirinya melalui proses permintaan, adanya penawaran. Kemudian jika ada kecurangan, nanti akan yang bertindak adalah muhtasib atau hisbah sebagai pengawas tadi. Yang kedelapan adalah pengawasan terhadap keseluruhan pasar, menjamin bahwa persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. Nah, apa indikatornya? Bahwa informasi harus transparan. Informasi yang diberikan ini tidak ada yang ditutupi, transparan dan harus mencerminkan kebenaran produk atau barang dagangannya. Kemudian menghapus berbagai restriksi untuk keluar dan masuk pasar, dan untuk yang terakhir membongkar praktek ihtikar. Nah, ini yang paling banyak terjadi di pasar, yaitu ihtikar atau penimbunan barang-barang, terutama barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan dasar ini ditimbun. Kemudian jika sudah ditimbun, maka barang yang ada di pasaran ini akan cenderung lebih sedikit. Jika barang yang di pasar ini lebih sedikit, maka harganya akan naik. Nah, naiknya harga yang karena ihtikar ini dilarang. Kenapa? Karena harga yang muncul ini adalah bukan dari proses permintaan dan penawaran yang sesuai, tetapi karena ada gangguan pasar, terutama ihtikar ini, maka dilarang. Berarti harga yang tercipta ini adalah bukan harga yang adil. Selanjutnya adalah tugas al-hisbah kalau dilihat dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Yang pertama adalah memastikan terjadinya iklim persaingan yang sehat. Berarti antara perusahaan-perusahaan ini saling menciptakan inovasi, saling menciptakan kreativitas yang dapat bermanfaat kepada masyarakat untuk menciptakan pangsa pasar yang sesuai dengan perusahaannya. Yang kedua, menekankan konsep mudharabah, musyarakah antara pemilik modal dan pengusaha sebagai pengganti konsep bunga. Ini dalam kerjasama membangun usaha, maka sebagai alternatifnya pengganti bunga yaitu menggunakan konsep mudharabah dan konsep musyarakah. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, kebijakan terkait dengan pajak atau terkait dengan keuangan. Kebijakan moneter termasuk salah satunya kebijakan moneter ini memastikan bahwa harga-harga tidak terjadi inflasi, sehingga harga-harga yang ada di pasaran ini dapat terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan tingkat upah dasar yang adil. Ini untuk menjamin bahwa setiap pekerja ini ketika bekerja mendapatkan balasan, mendapatkan ujrah upah yang dapat paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang selanjutnya adalah melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, khususnya negara Islam, untuk mengembangkan jaringan, untuk mengembangkan produk-produk yang bisa digunakan kepada masyarakat secara umum, yang pasti nanti akan memberikan keuntungan. Kemudian mengawasi seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari aktivitas produksi, kemudian aktivitas distribusi maupun aktivitas konsumsi. Jadi produksi, kemudian distribusi,
mengkonsumsi ini diawasi. Kemudian menyediakan keperluan dasar rakyat. Ini dalam konsep Islam adalah kebutuhan primernya atau kebutuhan doruriyahnya, supaya masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.